Ya baiklah, perkenalkan nama saya Alan Sumakul, NIM 180310002, jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Manado, D4, Produksi dan Perawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional di Indonesia. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Tujuan nasional menjadi pokok pikiran ketahanan nasional karena sesuatu organisasi dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan akan selalu berhadapan dengan masalah-masalah internal dan eksternal sehingga perlu kondisi yang siap. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa berisi keulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional. Konsep ketahanan nasional untuk pertama kalinya dimasukkan ke dalam GBHN 1973, yaitu Ketetapan MPR nomor 4/MPR/1973, Rumusan Ketahanan Nasional dalam GBHN 1998 sebagai berikut. 1. Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif. 2. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi diri kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. 3. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. 4. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandasan keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional, kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. 5. Berlandasan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif. 6. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandasan demokrasi ekonomi Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing tinggi. 7. Ketahanan sosial dan budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial dan budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, seimbang, serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. 8. Ketahanan, pertahanan, dan keamanan adalah kondisi daya tangkap bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas, pertahanan, dan keamanan negara yang dinamis.
mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. 2. Hakikat ketahanan nasional. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Penyelenggaraan ketahanan nasional menggunakan pendekatan kesejahteraan nasional dan keamanan nasional di dalam kehidupan nasionalnya. 3. Sifat-sifat dari ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki sifat-sifat sebagai berikut. A. Manunggal antara Trigatra aspek alamiah dan Pancagatra aspek sosial. Sifat integratif tidak dapat diartikan mencampuradukan semua aspek sosial, tetapi integrasi dilaksanakan secara serasi dan selaras. B. Marwas ke dalam, terutama diarahkan kepada diri bangsa dan negara itu sendiri, karena bertujuan mewujudkan hakikat dan sifat nasional sendiri. Tidak berarti bahwa dianut sikap isolasi atau nasionalisme sempit. C. Berkewibawaan. Tanah sebagai hasil pandangan yang bersifat menunggal tersebut mewujudkan kewibawaan nasional yang harus diperhitungkan oleh pihak lain dan mempunyai daya pencegah. D. Berubah menurut waktu. Suatu bangsa tidaklah tetap adanya, dapat meningkat atau menurun dan bergantung kepada situasi dan kondisi bangsa itu sendiri. E. Tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan. Konsep adu kekuasaan dan adu kekuatan bertumpu pada kekuatan fisik. F. Percaya pada diri sendiri. Ketahanan nasional dikembangkan dan ditingkatkan berdasarkan sikap mental percaya pada diri sendiri. G. Tidak bergantung kepada pihak lain. 4. Asas-asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandasan Pancasila UUD 1945 dan wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut. A. Asas kesejahteraan dan keamanan. Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. B. Asas komprehensif, menyeluruh terpadu, artinya ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan. C. Asas kekeluargaan. Asas ini bersikap keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. 5. Kedudukan dan fungsi dari ketahanan nasional. A. Kedudukan. Ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia, serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangkaian membina kondisi kehidupan. B. Fungsi. Ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindakan, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional (wilayah intersektoral maupun multidisiplin). 6. Pengaruh aspek ketahanan nasional pada kehidupan bernegara. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan menghadapi segala macam dan bentuk ancaman tentang hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar. Contoh-contoh aspek yang mempengaruhi ketahanan nasional meliputi
A. Pengaruh aspek ideologi. Ideologi adalah sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Dalam ideologi terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa. B. Pengaruh aspek politik. Politik di Indonesia dalam negara adalah kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam suatu sistem yang unsur-unsurnya adalah struktur politik, proses politik, budaya politik, dan komunikasi politik. C. Pengaruh aspek ekonomi. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh suatu negara akan memberi corak terhadap kehidupan perekonomian negara yang bersangkutan. D. Pengaruh aspek sosial budaya. Kebudayaan diciptakan oleh faktor organobiologis manusia, lingkungan alam, lingkungan psikologis, dan lingkungan sejarah. E. Pengaruh aspek hak hankam. Pertahanan keamanan Indonesia, kesemestaan, dan upaya seluruh rakyat Indonesia sebagai suatu sistem ketahanan keamanan negara dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan negara RI. 7. Hal-hal yang dapat melemahkan ketahanan nasional. Segala macam kesulitan dan masalah-masalah yang merupakan ancaman dan tantangan yang harus diatasi, ditanggulangi oleh negara dan segenap rakyat Indonesia, terutama setelah Indonesia merebut kemerdekaan, maka dapat dikatakan bahwa kesulitan, ancaman, dan tantangan itu timbul dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat. Ya, itulah pembahasan saya tentang ketahanan nasional di Indonesia. Terima kasih.